Di tengah samudra yang luas dan gelap, kapal bantuan kemanusiaan Indonesia, Merpati Samudra, berlayar menuju Gaza dengan harapan membawa bantuan vital. Namun, setiap gelombang dan setiap hembusan angin membawa ancaman nyata. Pasukan Israel yang menjaga ketat perairan, serta kemungkinan pengkhianatan di antara kru sendiri. Saat radar menampilkan titik-titik asing yang mengikuti gerak kapal mereka, ketegangan di atas dek meningkat. Apakah misi kemanusiaan ini akan sampai tujuan? Atau justru berakhir menjadi perang dan pengkhianatan di tengah laut yang tak bersahabat? Dengan pertanyaan itu menggantung di udara, cerita ini pun memulai perjalanannya. Menuntun kita ke bab pertama di mana setiap detik di atas gelombang menjadi taruhan nyawa. Sebelum kita lanjut ke cerita lengkap yang menegangkan dan penuh kejutan di akhir nanti, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Tulis juga, kalian nonton dari kota mana aja, biar kita bisa saling kenal. Dukungan kalian bikin semangat untuk terus berbagi cerita seru berikutnya. Langit pagi di pelabuhan Tanjung Perak tampak jernih. Ombak menggulung lembut, seolah ikut menunduk memberi hormat kepada kapal besar yang bersiap meninggalkan dermaga. Di sisi lambungnya, tulisan putih besar terbaca jelas. Kapal Bantuan Kemanusiaan Merpati Samudra, Indonesia, untuk Gaza. Suara burung camar bercampur dengan deru mesin kapal yang mulai dinyalakan. Di antara bising dan hiruk-pikuk relawan yang memuat kotak bantuan, berdiri seorang pria berseragam loreng. Wajahnya tegas, matanya menatap jauh ke arah laut. Dia adalah Kapten Dimas Wiratama, perwira Angkatan Laut yang ditugaskan memimpin misi bersejarah ini. Selalu indah ya, kalau laut masih tenang begini, gumamnya pelan sambil menarik napas panjang. Di tangannya tergenggam secangkir kopi hitam yang sudah mulai dingin. "Tenang, sebelum badai, Kapten," sahut seseorang di belakangnya. Kapten Dimas menoleh, seorang pria berperawakan lebih muda, mengenakan seragam Kopassus dengan beret merah di tangan, tersenyum tipis padanya. Itu Letda Arga Santosa, anggota pasukan khusus yang ditugaskan menjaga keamanan selama perjalanan. Pria yang terkenal tidak banyak bicara, tapi sekali berbicara, pasti mengandung makna. Dimas mengangguk. "Kau benar, Ga? Laut selalu menyimpan rahasia." Mereka berdua berdiri sejenak, memandangi kapal yang kini dipenuhi ratusan kotak bertanda Palang Merah Indonesia. Kapal itu bukan kapal perang, tapi ukurannya besar, cukup untuk menampung ratusan ton logistik, obat-obatan, dan peralatan medis. Di dalamnya juga ada lebih dari 100 orang, prajurit, relawan, awak kapal, dan beberapa dokter. Di antara mereka, langkah ringan terdengar mendekat. Seorang perempuan dengan kerudung biru muda dan jas putih tersenyum ramah. "Kapten Dimas, izin melapor. Semua stok obat sudah selesai dimasukkan ke ruang penyimpanan." Kapten Dimas tersenyum kecil. "Terima kasih, Dr. Rania. Tanpa tim medis, misi ini tidak akan berarti apa-apa." Dr. Rania Salsabila, dokter muda dari Palang Merah Indonesia, baru berusia 26 tahun, tapi semangatnya menyalakan api di sekelilingnya. "Justru kami yang berterima kasih, Kapten. Kami bisa berada di kapal ini karena perlindungan kalian," jawabnya dengan nada hangat. Arga hanya menatap sekilas, lalu kembali memperhatikan barisan relawan yang menurunkan kotak logistik. Ia bukan tipe orang yang pandai berbasa-basi, tapi matanya selalu awas. Ada sesuatu pada kapal itu yang membuatnya tak sepenuhnya tenang. Menjelang siang, peluit tanda keberangkatan dibunyikan. Suara sirine menggema panjang, disambut tepuk tangan dan doa dari ratusan orang di dermaga. "Selamat jalan Merpati Samudra! Semoga selamat sampai Gaza!" teriak seorang ibu dari tepi pelabuhan. Rania berdiri di dek atas, menatap ke bawah. Air matanya menetes pelan. "Entah kapan kita bisa melihat tanah air lagi," bisiknya. Dimas yang berdiri di sampingnya hanya menatap lurus ke depan.
Yang penting, selama kita masih di laut ini, kita membawa harapan orang-orang di luar sana. Kapal perlahan meninggalkan dermaga, meninggalkan riuh pelabuhan, dan memasuki lautan luas. Suara ombak yang menghantam lambung terdengar seperti detak jantung yang mantap. Di anjungan, Dimas berdiri di depan radar sambil berbicara melalui radio. Koordinat telah diset. Kita akan melewati jalur selatan menuju Laut Merah sebelum menyeberangi ke Laut Tengah. Pastikan semua sistem komunikasi aktif. Siap, Kapten. Sahut seorang teknisi muda di sampingnya. Namanya Raffi Rahman. Pria berwajah datar dengan kacamata tipis. Tangannya cekatan mengatur tombol dan kabel, seolah sudah hafal seluruh sistem kapal. Namun ada sesuatu pada tatapannya, dingin dan terlalu tenang. Arga memperhatikan dari kejauhan, mencatat diam-diam setiap gerak Raffi di kepalanya. Hari pertama di laut berjalan lancar. Kapal meluncur stabil di bawah langit jingga sore. Di dek utama, para relawan duduk santai sambil menikmati nasi bungkus. Rania mengobrol dengan beberapa prajurit muda, menceritakan pengalamannya bertugas di daerah bencana. Tawa mereka pecah di antara hembusan angin laut. Namun di ruang kendali bawah, suasananya berbeda. Lampu monitor berkedip sesekali, dan suara mesin bergemuruh pelan. Raffi sibuk memeriksa sistem komunikasi satelit. Sesekali ia melirik layar lain, lalu menekan tombol cepat, seolah memasukkan kode tertentu. Ketika salah satu teknisi lain lewat, Raffi tersenyum biasa. Tak ada yang mencurigakan. Di layar monitornya, muncul sebuah pesan singkat dalam bahasa asing. Koordinat diterima. Tunggu perintah selanjutnya. Ia menutup layar itu cepat, menghela napas perlahan, lalu kembali bekerja seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa pada saat itu, kapal Merpati Samudra baru saja terekam oleh mata yang lain. Mata yang bukan milik sekutu. Malam tiba. Laut tenang, langit bertabur bintang. Dimas berdiri di dek atas sendirian, menatap ke arah barat. Angin laut menerpa wajahnya. Rania datang membawa 2 gelas teh hangat. Masih belum tidur juga, Kapten? Tidak bisa. Aku selalu sulit tidur di malam pertama pelayaran panjang. Ia menerima teh itu, menyesap sedikit. Kau tahu, Dok, kadang aku iri pada laut. Rania menoleh heran. Iri? Kenapa? Karena laut selalu punya arah. Dia tidak pernah ragu kemana harus pergi. Tapi manusia seringkali tersesat, bahkan sebelum berangkat. Rania tersenyum samar. Tapi laut juga menelan banyak nyawa, Kapten. Ia tenang, tapi bisa menjadi buas kapanpun. Dimas menatap matanya. Itu sebabnya kita harus belajar darinya. Tenang, tapi siap menghadapi badai. Hening sejenak. Hanya suara ombak yang berbicara di antara mereka. Lalu dari kejauhan terdengar langkah kaki Arga mendekat. Kapten, ucapnya datar. Saya ingin lapor. Ada sesuatu yang janggal di ruang komunikasi. Dimas langsung menegakkan tubuh. Apa itu? Sinyal satelit sempat terganggu selama 2 menit. Seharusnya tidak terjadi. Cuaca tenang. Saya curiga ada seseorang yang mengubah konfigurasi. Rania menatap keduanya, khawatir. Jangan-jangan cuma gangguan biasa. Arga mengeleng pelan. Bukan. Ini seperti ada yang sengaja mematikan, lalu menyalakan lagi. Waktu yang terlalu presisi untuk disebut kebetulan. Kapten Dimas terdiam sejenak, matanya menajam. Baik, pantau terus. Jangan buat kru lain panik. Arga mengangguk, lalu pergi kembali ke bawah. Dimas memandangi laut yang gelap, menarik napas panjang. Aku sudah bilang, laut selalu menyimpan rahasia. Bisiknya lagi, hampir tak terdengar. Beberapa jam kemudian, di ruang mesin, Raffi menatap layar kecil di tangannya. Sebuah pesan baru masuk. Pastikan mereka tetap di jalur. Perintah berikutnya segera datang. Ia menatap sekeliling, memastikan tak ada yang melihat.
Lalu perlahan ia menyelipkan alat kecil seukuran korek api ke dalam panel kontrol utama. Lampu kecil di alat itu menyala biru, berdenyut pelan seperti jantung yang berdetak. Di atas, jam kapal menunjukkan tengah malam. Suara ombak kini lebih kuat. Rania sudah tertidur di ruang medis, sementara Dimas masih di anjungan memandangi laut hitam pekat tanpa bintang. Dalam hatinya ada perasaan aneh, semacam firasat yang tak bisa dijelaskan. Bukan tentang cuaca, bukan tentang ombak, tapi tentang sesuatu yang tak terlihat. Laut seolah berbisik di telinganya. Kau akan tahu, Kapten, tapi tidak malam ini. Ia menatap horizon, lalu menegakkan bahu. Apapun yang menunggu di depan, kami siap. Kapal Merpati Samudra terus melaju, memecah ombak menuju barat, menuju medan yang belum mereka kenal. Dan di bawah dek, di antara deru mesin dan getaran baja, alat kecil itu terus berkedip, pelan, tanpa ada yang menyadarinya. Pagi itu, laut tampak damai seperti permukaan kaca. Cahaya matahari menyapu dek kapal Merpati Samudra yang kini sudah jauh meninggalkan perairan Indonesia. Di kejauhan, garis biru muda memisahkan langit dan laut, seolah dua dunia berbeda bertemu tanpa benar-benar bersatu. Kapten Dimas Wiratama berdiri di anjungan. Matanya menyipit menatap layar radar. Kita sudah memasuki jalur Laut Merah, katanya pelan. Sinjal satelit masih stabil? Seorang teknisi di belakangnya menjawab. Masih, Kapten. Kecepatan angin normal, gelombang 1,2 meter. Cuaca cerah. Dimas mengangguk. Bagus, pertahankan jalur. Pastikan semua sistem cadangan aktif. Ia melirik keluar jendela. Di dek utama, para relawan mulai beraktivitas. Beberapa dari mereka menjemur pakaian basah, sebagian lainnya sedang membersihkan area dapur umum. Di sisi lain, Dr. Rania Salsabila terlihat memeriksa stok obat bersama dua perawat. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam, selalu memperhatikan setiap detail. Rania mengangkat kepala ketika melihat Dimas di atas anjungan, lalu melambaikan tangan kecil. Kapten Dimas membalas dengan anggukan singkat sebelum kembali menatap layar. Senyum tipis yang sempat muncul di wajahnya segera memudar ketika ia mendengar suara bip pelan dari panel kontrol. Ia menunduk, memeriksa indikator. Kenapa sinyal GPS tiba-tiba menurun? Teknisi di sampingnya Raffi segera mendekat. Tangannya lincah menekan beberapa tombol. Kemungkinan interferensi, Kapten. Posisi satelit di atas Laut Merah kadang terganggu karena pantulan gelombang panas. Pantulan panas? Kerut dahi Dimas. Tapi kita baru saja melewatinya. Kenapa baru sekarang? Raffi menatap layar. Ekspresinya datar. Saya pastikan dulu, Kapten. Saya cek sistem manualnya. Dimas menatapnya sejenak. Ada sesuatu dalam cara Raffi berbicara yang terasa terlalu tenang. Tapi ia memilih diam, lalu berjalan keluar anjungan. Udara laut yang panas menyambutnya, membawa aroma asin dan minyak mesin. Di bawah dek, Letda Arga Santosa sedang berkeliling memeriksa keamanan. Suara langkahnya mantap di antara deru mesin kapal. Ia menyapa beberapa prajurit yang berjaga di ruang logistik. Semuanya aman, Letda, kata salah satu prajurit menegakkan tubuh. Baik, jawab Arga singkat. Ia melanjutkan langkahnya ke arah ruang mesin, di mana suara berisik dari peralatan terdengar lebih keras. Sesampainya di sana, matanya langsung tertuju pada panel yang terbuka sebagian. Kabel-kabel kecil tampak menjuntai keluar, seperti urat nadi kapal yang tersayat. Ia mendekat, menyentuh satu kabel. Hangat, seolah baru saja dilepaskan dari sumber daya. Siapa yang terakhir bertugas di sini? Tanyanya kepada mekanik yang sedang memperbaiki pipa bahan bakar. Raffi, Letda, sekitar 2 jam lalu dia bilang mau cek sistem komunikasi. Arga menatap kabel itu lagi. Tanpa izin saya. Mekanik itu tampak ragu. Dia bilang kapten yang menyuruhnya, Letda. Arga terdiam sesaat. Baik, terima kasih. Ia menutup panel perlahan, lalu berbalik meninggalkan ruang mesin. Wajahnya tampak dingin, tapi di matanya mulai muncul kecurigaan yang sulit disembunyikan.
Menjelang siang, gangguan mulai terasa nyata. Di ruang anjungan, layar radar berkedip beberapa kali, lalu tiba-tiba mati. Semua lampu indikator ikut padam saat sebelum menyala kembali dengan suara mendecit tajam. "Ada apa ini?" seru salah satu teknisi. Raffi dengan cepat berjongkok, membuka panel bawah. Sistem pendingin utama terganggu, tegangan tidak stabil. Kapten Dimas langsung menghampiri. "Kau bilang semuanya baik-baik saja 1 jam lalu." "Iya, Kapten, tapi ini sepertinya gangguan dari sumber daya cadangan. Mungkin korsleting di jalur panel 3. Suara alarm darurat berbunyi nyaring, memecah keheningan. Beberapa kru berlari ke arah anjungan. Wajah mereka panik. Rania segera berlari ke ruang medis, memeriksa apakah ada korban yang terluka akibat ganjungan. "Tenang, ini hanya gangguan kecil," teriaknya sambil menenangkan beberapa perawat yang ketakutan. Namun, di dalam dirinya, ia tahu, sesuatu yang kecil tidak akan membuat alarm sekeras itu. Setelah 20 menit keadaan perlahan stabil. Lampu nyala normal, suara alarm berhenti. Kapal kembali melaju seperti semula. Tapi suasana di dalam anjungan jauh dari tenang. Raffi duduk di lantai. Napasnya berat, keringat menetes dari pelipisnya. "Saya sudah perbaiki, Kapten. Ada kabel yang longgar di panel skunder. Mungkin getaran mesin membuatnya lepas." Kapten Dimas menatapnya lama, lalu berkata pelan tapi tegas. "Kalau benar karena getaran, seharusnya sistem cadangan tetap aktif. Tapi ini tidak hanya mati. Seluruh sistem riset seolah ada yang memutus daya." Raffi menelan ludah. "Saya tidak tahu, Kapten." Arga masuk beberapa detik kemudian setelah mendapat laporan. Ia membaca lagi catatan komunikasi, lalu menatap Raffi dan Arga bergantian. "Kalau ada yang mencoba mengganggu sistem kita lagi," katanya tegas, "aku akan anggap itu tindakan sabotase. Dan aku tidak akan segan menahan siapapun, bahkan orangku sendiri." Tidak ada yang menjawab. Di luar, laut mulai bergelombang pelan, seperti ikut menyimpan ketegangan yang belum meledak. Rania dari ruang medis menatap keluar jendela. Langit malam di atas laut merah tampak menakutkan. Angin berdesir, membawa bisikan samar yang nyaris ditendar seperti suara manusia. Belum waktunya mereka tahu. Ia mengikil tanpa sebab, lalu menutup tirai jendela. Kapal Merpati Samudra terus berlayar, menembus kegelapan malam, tanpa menyadari bahwa di kedalaman laut di bawahnya, sesuatu mulai bergerak. Sesuatu yang lebih berbahaya dari ombak atau badai. Sesuatu yang menunggu waktu untuk muncul ke permukaan. Fajar menyingsing di ufuk timur, tapi cahaya matahari pagi itu terasa dingin. Laut masih tenang, namun di dalam kapal Merpati Samudra, suasananya jauh dari damai. Kapten Dimas Wiratama berdiri di depan jendela anjungan. Matanya memandangi permukaan laut yang berkilau keperakan. Di tangannya tergenggam secangkir kopi, tapi sejak tadi belum tersentuh. Ia baru saja selesai membaca laporan Letda Arga tentang sinyal misterius malam tadi. Sinyal yang muncul hanya 3 detik, namun cukup membuat seluruh kru gelisah. 3 detik yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Arga berdiri di belakangnya, diam. Ia tidak suka menuduh tanpa bukti, tapi sesuatu di dalam dirinya berkata, ini bukan kebetulan. "Aku sudah periksa semua log komunikasi," katanya akhirnya. Sinyal itu tidak mungkin pantulan radar. Polanya seperti transmisi data terenkripsi. Dimas menatapnya. "Kau yakin?" Arga mengangguk mantap. "Ya, Kapten. Ada seseorang di kapal ini yang mengirim pesan keluar." Dimas menurunkan cangkirnya ke meja. "Dan kau curiga pada Raffi?" "Belum bisa dipastikan," jawab Arga pelan. "Tapi dia selalu berada di dekat sistem komunikasi setiap kali gangguan terjadi. Terlalu sering untuk disebut kebetulan." Suara ombak menabrak lambung kapal terdengar seperti desahan panjang. Dimas memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas berat. "Baik, kita awasi dia diam-diam. Jangan sampai kru lain tahu. Kapal ini sudah cukup tegang tanpa kita tambah api."
Siap, Kapten. Sementara itu, di dek belakang, Dr. Rania Salsabila sedang memeriksa beberapa relawan yang mulai kelelahan. Udara panas, kurang tidur, dan tekanan mental mulai membuat sebagian dari mereka jatuh sakit ringan. Rania berjalan dari satu tempat tidur ke tempat tidur lain di ruang medis, memastikan semua dalam keadaan aman. Namun hatinya sendiri tidak tenang. Sejak malam sebelumnya, ia merasa seperti sedang diawasi. Setiap kali ia menatap jendela kecil di ruangannya, bayangan seseorang seperti melintas di luar. Tapi ketika ia membuka pintu, takkan ada siapapun di sana. Hanya angin laut yang berhembus pelan. Sore itu saat ia tengah menulis laporan medis, seseorang mengetuk pintu. Tok, tok. Masuk, katanya. Pintu terbuka, memperlihatkan wajah Raffi dengan seragam teknisinya yang agak kusut. Permisi dokter, saya ingin memeriksa panel daya di ruangan ini. Ada laporan arus listrik tidak stabil dari area medis. Katanya datar, tanpa banyak ekspresi. Oh baik, jawab Rania. Ia beranjak memberi ruang. Tapi jangan lama-lama ya, saya ada pasien di sini. Raffi hanya mengangguk, lalu berjalan ke pojok ruangan, membuka panel logam kecil di dinding. Tangannya cekatan, tapi matanya sesekali melirik ke arah meja Rania. Di atasnya ada tumpukan catatan dan laptop yang masih menyala. Rania menatapnya dari sudut mata. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Gerak Raffi terlalu hati-hati, terlalu diam. Ada yang rusak? Tanyanya, mencoba terdengar biasa. Tidak parah, jawab Raffi singkat. Cuma sirkuit yang kendur. Ia menutup panel, menatapnya sekilas, lalu pergi tanpa banyak bicara. Rania memandangi punggungnya sampai pintu tertutup. Sesuatu di dalam hatinya berbisik. Ia tidak memperbaiki apapun. Malam datang tanpa bintang. Laut berubah hitam, angin membawa hawa lembab. Di ruang makan, sebagian kru berkumpul, mencoba mencairkan suasana dengan obrolan ringan. Namun, tawa mereka terdengar kaku. Semua sadar, ada yang aneh di kapal ini. Seorang prajurit muda menatap Arga yang duduk di pojok ruangan. Ledah, apakah benar semalam ada sinyal asing yang masuk? Arga menatapnya tajam. Siapa yang bilang? Saya dengar dari teknisi dek bawah, Ledah. Katanya radar sempat menangkap pesan. Suasana langsung hening. Semua mata menatap Arga, menunggu jawaban. Arga meletakkan sendoknya perlahan, lalu berkata datar. Kalian semua tak perlu khawatir. Selama aku di sini, tidak akan ada yang membahayakan kapal ini. Fokus pada tugas masing-masing. Namun ketegangan tidak hilang. Rasa curiga seperti kabut yang menebal, menyesaki udara. Beberapa orang mulai berbisik satu sama lain, membicarakan siapa yang mungkin menjadi penyusup. Rania yang duduk tak jauh dari situ, menatap Arga, lalu berbisik pelan. Mereka mulai takut, Gah. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi kekacauan. Aku tahu, tapi kalau aku diamkan, mereka akan tenang sementara. Kalau aku jujur, mereka akan panik. Pilih mana? Rania tak menjawab. Ia hanya menatap cangkir tehnya yang sudah dingin. Dalam hati, ia tahu, ketenangan ini hanya sementara sebelum badai besar datang. Pukul 2 dini hari, sebagian besar kru sudah tidur. Tapi di ruang kontrol bawah, lampu monitor masih menyala redup. Raffi duduk sendirian menatap layar dengan wajah kosong. Tangannya bergerak cepat mengetik sesuatu di keyboard terminal komunikasi yang disembunyikan di bawah panel utama. Layar menunjukkan kode acak, lalu baris kata. Sinyal siap dikirim. Target memasuki zona selatan Laut Merah. Konfirmasi? Beberapa detik kemudian, balasan muncul. Tunggu perintah. Jangan bertindak sebelum instruksi selanjutnya. Raffi menarik napas pelan, matanya terlihat lelah, tapi bukan karena kurang tidur. Ada beban di sana, beban antara perintah dan hati nurani. Tiba-tiba, pintu ruang komunikasi berderi terbuka. Cahaya senter menyorot wajahnya. Sedang apa kau di sini, Raffi? Suara berat Arga terdengar tajam dari ambang pintu. Raffi menutup layar cepat, berdiri gugup. Saya hanya memastikan sistem aman, Letda.
ada sedikit gangguan? Jangan bohong. Arga mendekat, menatapnya dari jarak hanya 1 meter. Aku lihat sendiri dari tangga, kau mengetik sesuatu. Sistem aman tidak perlu diketik. Raffi terdiam. Nafasnya memburu. Ledah. Saya hanya... Arga langsung menarik bahunya keras, memaksa duduk di kursi. Kau bekerja di bawah perintah siapa? Perintah kapten. Kapten sedang tidur. Potong Arga keras. Keduanya saling menatap tajam. Di luar, suara ombak semakin keras, menghantam lambung kapal seperti genderang perang. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka lagi. Kapten Dimas muncul, matanya masih merah karena belum tidur. "Ada apa ini?" tanyanya cepat. Arga tidak menjawab. Ia hanya menunjuk layar yang baru saja dimatikan Raffi. Dimas menghampiri, menghidupkan ulang monitor, dan melihat baris kode terakhir yang belum terhapus. Tunggu perintah. Jangan bertindak sebelum instruksi selanjutnya. Suasana membeku. Dimas menatap Raffi lama, suaranya rendah tapi tegas. "Jelaskan. Sekarang." Raffi menelan ludah. "Itu hanya simulasi, Kapten. Saya sedang uji coba sistem pesan terenkripsi untuk menghindari penyadapan." Dimas mendekat lebih dekat. Matanya tajam seperti pisau. "Kau pikir aku bodoh? Tidak ada izin uji sistem di jam 2 dini hari." Raffi diam. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Arga menambahkan, "Kapten, izinkan saya geledah ruangannya." Dimas mengangguk. "Lakukan." Raffi mencoba protes tapi suaranya tercekak. Ia tahu melawan hanya akan membuatnya terlihat lebih bersalah. 20 menit kemudian, Arga kembali membawa sebuah benda kecil seukuran telapak tangan. Sebuah perangkat transmisi militer berlapis logam dengan simbol asing di sisinya. Lampu kecil di ujungnya masih menyala redup. Ini bukan peralatan kapal dan bukan buatan dalam negeri. Dimas menatap benda itu lama, lalu pada Raffi. "Kau tahu apa ini?" Raffi menatap lantai. "Saya tidak tahu, Kapten." Dimas menahan nafas, mencoba meredam amarahnya. "Dengar baik-baik, Raffi. Kapal ini membawa bantuan untuk orang-orang yang kelaparan dan sekarat. Satu kesalahan kecil bisa berarti 1000 nyawa melayang. Kalau kau main-main, aku sendiri yang akan menurunkanmu ke laut." Raffi tidak menjawab. Tatapannya kosong, tapi di dalam matanya ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran antara rasa takut dan penyesalan. Dimas akhirnya berkata, "Kau akan tetap bertugas, tapi setiap gerakmu diawasi. Arga, pastikan dia tidak bisa menyentuh sistem komunikasi tanpa izin." "Siap, Kapten." Keesokan paginya, kabar tentang pemeriksaan malam itu menyebar tanpa butuh waktu lama. Para kru berbisik, relawan bertanya-tanya. Kepercayaan mulai goyah. Rania mencoba menenangkan semua orang. Ia berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, mengajak mereka tetap fokus pada tujuan. Tapi ia tahu, tak ada kata yang bisa sepenuhnya menghapus rasa takut yang sudah tumbuh di hati mereka. Saat malam kembali datang, ia duduk di deglak belakang sendirian, menatap ombak yang hitam berkilau. Mengapa manusia bisa saling menghancurkan, bahkan di tengah misi kemanusiaan? Gumamnya lirih. Angin laut membelai rambutnya, lalu dari balik kegelapan, langkah kaki terdengar mendekat. Rania menoleh dan melihat sosok Raffi berdiri beberapa meter darinya, diam menatap laut yang sama. "Kenapa kau di sini?" tanya Rania pelan, nada suaranya waspada. Raffi tidak menjawab lama, ia hanya menatap ombak, lalu berkata lirih. "Kadang orang melakukan hal yang salah karena dipaksa, karena mereka tidak punya pilihan lain.
Rania menatapnya, bingung. Apa maksudmu? Namun Raffi hanya tersenyum tipis. Tidak semua di kapal ini tahu siapa musuh yang sebenarnya, dokter. Sebelum Rania sempat bertanya lagi, ia berbalik dan pergi, meninggalkannya dengan hati yang berdegup kencang. Di kejauhan, langit mulai mendung. Petir menyambar, mengguratkan cahaya di cakrawala. Dan untuk pertama kalinya, merpati samudra bergetar, bukan karena gelombang, tapi karena ketakutan yang tumbuh di antara manusia di dalamnya. Langit gelap sejak pagi. Awan pekat menggantung rendah, menutup matahari sepenuhnya. Laut yang biasanya biru, kini berubah menjadi abu-abu kelam. Ombak bergulung tinggi, menghantam sisi kapal merpati samudra seperti sedang menguji keteguhannya. Kapten Dimas Wiratama berdiri di anjungan, tangannya mencengkeram pagar besi agar tidak terguncang ombak. Angin kencang menerpa wajahnya, membawa butiran air asin yang memedihkan mata. Namun bukan badai yang membuatnya gelisah pagi itu, melainkan badai lain yang jauh lebih berbahaya, badai ketidakpercayaan. Sejak insiden semalam, suasana di dalam kapal berubah drastis. Prajurit tidak lagi saling bercanda, relawan medis tidak berani bicara bebas. Semua mata kini memandang satu sama lain dengan rasa curiga. Arga yang berdiri di samping Dimas berkata dengan suara keras melawan hembusan angin. "Kita tidak bisa terus begini, Kapten. Mereka butuh kepastian. Kalau tidak, kapal ini akan terbelah dua oleh rasa takut sebelum badai menghancurkannya." Dimas menatap ombak yang menggila di depan. "Aku tahu, Arga. Tapi aku juga tidak bisa menuduh tanpa bukti. Raffi masih diam, dan alat itu belum bisa kita pastikan fungsinya." "Dia jelas berbohong," desak Arga. "Perangkat itu tidak mungkin hanya untuk simulasi. Saya yakin ada seseorang di luar sana yang menerima sinyalnya." Dimas menarik napas panjang. "Kita akan tahu segera, tapi jangan buat keputusan tergesa. Kita masih punya misi besar. Gaza menunggu." Suara gemuruh petir membelah percakapan mereka. Sekejap, laut tampak disiram cahaya putih menyilaukan sebelum kembali gelap. Kapal berderit keras, seperti menahan amukan samudra. Di ruang medis, Dr. Rania Salsabila menutup matanya sejenak sambil menahan pusing. Sejak badai datang, pasien bertambah. Beberapa relawan mabuk laut parah, sebagian luka karena jatuh saat kapal terguncang. Namun yang membuatnya paling berat bukan pekerjaan itu, melainkan pikiran yang berputar terus tentang kata-kata Raffi semalam. Tidak semua di kapal ini tahu siapa musuh sebenarnya. Kalimat itu bergema di kepalanya seperti mantra gelap. Siapa yang dimaksud Raffi? Apakah ia sendiri musuh itu? Atau ada orang lain? Saat ia tengah memindahkan kotak obat, lampu ruangan tiba-tiba berkedip. Sekilas, Rania melihat bayangan melintas di luar jendela, cepat sekali. Ia berhenti, menahan kaca dengan napas tertahan. "Siapa di luar?" serunya. Tidak ada jawaban, hanya suara badai dan deru mesin kapal. Namun perasaannya tidak salah, ada seseorang di luar sana. Dengan cepat ia membuka pintu ruang medis, keluar ke lorong sempit, lampu di sana redup, bergoyang karena kapal berguncang. Rania menelusuri lorong, langkahnya bergema di atas lantai besi. Ketika sampai di ujung lorong, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Sebuah pintu kecil menuju gudang logistik terbuka sedikit, dan dari celahnya terlihat pantulan cahaya layar monitor kecil. Pelan-pelan ia mendekat, menahan napas, lalu mengintip dari sela pintu. Di dalam ruangan, Raffi sedang berbicara dengan seseorang melalui layar kecil yang menampilkan wajah samar, buram karena gangguan sinyal. Suara di seberang terdengar berat dan berisik, tapi Rania bisa menangkap beberapa kata. Pergerakan mereka sudah diketahui. Pastikan kapal tidak mencapai Gaza. Gunakan cara apapun. Rania menutup mulutnya, hampir berteriak. Namun sebelum ia sempat bergerak mundur,
Papan lantai di bawah kakinya berderit pelan. Raffi langsung menoleh ke arah pintu. Siapa di sana? Rania spontan berlari secepat mungkin kembali ke ruang medis. Jantungnya berpacu keras seperti genderang perang. Ia menutup pintu, menguncinya dari dalam, menahan napas di balik meja. Beberapa detik kemudian, langkah kaki berat terdengar di depan pintu. Tok, tok, tok. Dokter, suara Raffi terdengar dari luar, tenang tapi mengancam. Saya tahu Anda melihatnya. Rania menatap gagang pintu yang sedikit bergetar. Pergi dari sini, Raffi. Kalau tidak, aku akan lapor ke kapten. Hening sesaat, lalu Raffi menjawab lirih. Percayalah dokter, aku tidak ingin ini terjadi. Tapi kau tidak mengerti. Mereka sudah mengincar kita semua. Suara langkah itu kemudian menjauh, menghilang di antara deru badai. Rania terdiam lama, tubuhnya gemetar. Ia tahu sekarang, Raffi bukan sekedar pengkhianat. Ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sementara itu, di Anjungan, Dimas menerima laporan dari ruang mesin. Generator kedua mati, Kapten. Ombak membuat bahan bakar tersedot udara. Kami butuh waktu untuk menstabilkan daya. Dimas mengangguk cepat. Lakukan apa yang perlu. Jaga mesin tetap hidup. Ia berbalik ke Arga. Kita harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Kalau daya turun, navigasi akan hilang. Arga menjawab tegas. Saya akan siapkan tim darurat. Namun sebelum ia beranjak, salah satu operator radar berteriak, Kapten, ada kapal tak dikenal di arah barat. Kecepatan tinggi, mendekat. Dimas langsung menghampiri layar radar. Titik kecil merah muncul di sana, bergerak cepat menuju posisi mereka. Jarak? Sekitar 2 mil laut dan makin mendekat, Kapten. Identifikasi? Tidak ada sinyal AIS, tidak ada tanda bendera. Dimas menatap Arga dengan pandangan tegas. Kita akan menyiapkan posisi bertahan. Kita tidak akan menembak dulu, tapi semua harus siaga. Badai, pengkhianatan, dan ancaman dari luar. Semuanya datang bersamaan seperti konspirasi langit. Rania akhirnya memberanikan diri menemui Kapten Dimas. Ia datang dengan wajah pucat, napas belum teratur. Kapten, saya perlu bicara. Ini penting. Dimas mempersilahkan masuk ke ruang komando. Apa yang terjadi, dokter? Rania menatap Arga sekilas lalu berkata, saya melihat Raffi menggunakan perangkat komunikasi di gudang logistik. Ia berbicara dengan seseorang. Saya mendengar mereka bilang, pastikan kapal tidak sampai ke Gaza. Arga langsung berdiri tegak. Kapten, kita harus tangkap dia sekarang juga. Dimas berpikir cepat. Tidak. Kalau kita tangkap dia di depan semua kru, mereka akan panik. Kita lakukan diam-diam. Ia menatap Rania dengan penuh hormat. Terima kasih, dokter. Tapi tolong, jangan ceritakan ini kepada siapapun. Rania mengangguk, meski hatinya berdebar hebat. Ia tahu, satu kesalahan saja bisa membuat Raffi tahu bahwa ia sudah dibongkar. Malam itu, badai mencapai puncaknya. Kapal berguncang hebat. Petir menyambar nyaris tanpa jeda. Ombak setinggi rumah menghantam geladak depan, hingga air salin menyembur ke udara. Di tengah kekacauan itu, Arga memimpin tim kecil menuju ruang bawah tempat Raffi biasanya bertugas. Mereka berjalan cepat, menunduk menahan angin, senjata siaga di tangan. Begitu pintu terbuka, ruangan kosong. Panel komunikasi dibiarkan menyala, dan di layar terlihat pesan terakhir, sinyal diterima, operasi dimulai. Arga memukul meja keras. Sial! Tiba-tiba, alarm berbunyi nyaring di seluruh kapal. Dimas yang masih di Anjungan langsung mengaktifkan intercom. Semua kru ke posisi darurat. Ada sabotase di ruang mesin. Ulangi, sabotase. Suaranya terputus oleh ledakan keras dari bawah kapal. Seluruh dek bergetar. Cahaya padam seketika, jeritan terdengar di mana-mana. Rania terjatuh di lorong saat dinding kapal bergetar hebat. Asap mulai memenuhi udara, lampu darurat berkedip merah. Suara logam patah mendengarkan menakutkan, seperti kapal yang meraung kesakitan. Raffi, teriak Arga melalui radio. Di mana kau, bajingan? Tak ada jawaban. Beberapa menit kemudian,
kapal berhasil distabilkan sebagian. Ledakan ternyata berasal dari tangki bahan bakar cadangan yang terbakar akibat percikan listrik. Namun yang lebih mengerikan adalah fakta bahwa semua sistem komunikasi utama hancur total. "Kita terisolasi," kata Arga dengan wajah tegang. "Tidak ada sinyal keluar." Dimas menatap layar monitor yang mati total. Dia benar-benar tahu apa yang dilakukan. Lalu tiba-tiba, dari interkom cadangan, terdengar suara parau, bukan dari Dimas, bukan pula dari kru. "Kalian tidak akan pernah sampai ke Gaza. Kapal ini sudah menjadi bagian dari rencana kami." Suara itu terdengar seperti Raffi, tapi lebih berat, seolah disamarkan. Seluruh ruangan membeku. Dimas mengepalkan tangan. "Mulai sekarang, kita tidak hanya membawa bantuan. Kita sedang berperang." Sementara badai perlahan mereda di luar, di dalam kapal Merpati Samudra, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam telah lewat, tapi langit masih gelap. Tidak ada bintang, tidak ada cahaya, hanya kegelapan pekat yang menelan segalanya. Kapal Merpati Samudra kini seperti bayangan raksasa yang mengapung di atas laut yang tenang namun penuh luka. Sisa asap dari ledakan tadi malam masih mengepul di beberapa sudut kapal. Bau logam terbakar bercampur dengan aroma garam laut dan minyak solar. Suara desisan listrik yang rusak sesekali terdengar dari panel yang gosong, mengingatkan mereka bahwa bahaya belum benar-benar pergi. Di anjungan utama, Kapten Dimas Wiratama berdiri menatap ke arah laut yang hitam. Seragamnya kotor, wajahnya letih, tapi matanya tetap tajam, seperti mata elang yang menolak menyerah pada malam. "Berapa korban?" tanyanya pelan tanpa menoleh. Letda Arga Prasetyo yang berdiri di sampingnya menunduk dalam-dalam sebelum menjawab. 3 relawan luka parah, 2 teknisi hilang, dan 1 prajurit tewas, Kapten. Hening. Hanya suara angin yang menjawab. Dimas menatup mata sejenak, menundukkan kepala, lalu berkata lirih, "Kita kehilangan mereka bukan karena laut, tapi karena pengkhianatan. Dan itu yang paling menyakitkan." Arga mengangguk, rahangnya mengeras menahan emosi. "Saya bersumpah, Kapten, kalau saya menemukan Raffi, saya akan..." "Tidak," potong Dimas cepat. "Kita tangkap dia hidup-hidup. Aku ingin tahu siapa yang memerintahkannya." Suasana di anjungan tegang. Setiap kru yang masih bertugas bekerja dalam diam. Tak ada canda, tak ada senyum. Mereka semua tahu satu hal. Sekarang mereka bukan lagi kapal bantuan. Mereka adalah kapal bertahan hidup. Di ruang medis, Dr. Rania Salsabila sedang merawat relawan yang luka. Tangannya gemetar, tapi ia tetap berusaha tenang. Perban berdarah, bau antiseptik dan suara erangan sakit bercampur menjadi satu. Seorang relawan muda, wajahnya penuh jelaga, menggenggam tangan Rania dengan lemah. "Dok, kapal ini bisa selamat kan?" Rania menatap matanya, mencoba tersenyum. "Selama kita semua masih bernafas, kapal ini tidak akan tenggelam." Namun setelah pemuda itu tertidur, Rania menoleh ke jendela dan melihat laut yang hitam. Matanya mulai berkaca. Ia tidak yakin lagi, tidak tentang laut, tidak tentang misi, bahkan tidak tentang manusia. Siang datang tanpa cahaya. Awan masih menutupi matahari, membuat laut tampak suram. Kapal bergoyang pelan seperti menahan rasa sakit. Dimas memerintahkan tim teknisi memeriksa sistem komunikasi cadangan. Namun hasilnya nihil. Semua hancur total. Butuh waktu berhari-hari untuk memperbaikinya, kalaupun kita masih punya suku cadang. Kata salah satu teknisi, "Kita tidak punya waktu sebanyak itu." Saat itu pula, Arga kesal menyahut, "Kita membutuhkan komunikasi sekarang. Kita bahkan tidak tahu apakah ada kapal lain yang mendekat." Dimas terdiam lalu menatap peta besar di meja komando. "Kita berada di antara Laut Merah dan Sinai. Ini zona yang dijaga kita. Jika kita bertahan terlalu lama di sini, kita akan jadi sasaran." Ia memandang keluar jendela. Ombak tenang, tapi hatinya tahu ketenangan itu palsu. Musuh bisa datang kapan saja. Sore hari, Rania datang ke anjungan membawa sebuah laporan. Wajahnya masih pucat, tapi suaranya tegas.
Kapten, saya ingin menunjukkan sesuatu. Ia menyerahkan sebuah tablet kecil yang diambil dari ruang medis. Ini data dari sistem sensor medis otomatis. Setiap kru memiliki gelang pemantau detak jantung dan lokasi. Tapi lihat ini. Dimas memandangi layar itu, ada satu titik merah yang bergerak perlahan di area yang sudah ditutup setelah ledakan. Ruang mesin bawah. Tidak mungkin, kata Arga cepat. Kita sudah sterilkan ruang itu. Tak ada siapapun di sana. Tapi sinyal ini aktif, kata Rania mantap. Dan itu adalah kode gelang Raffi. Ruangan mendadak hening. Semua mata menatap layar. Raffi masih hidup. Dan kini ia berada di kapal itu. Tanpa menunggu lama, Dimas memerintahkan tim kecil bergerak. Arga memimpin sendiri pencarian ke ruang bawah. Mereka menuruni tangga sempit dengan senjata siap, senter menembus kegelapan yang berbau asap dan minyak. Setiap langkah bergema seperti bisikan di dalam perut kapal. Sampai akhirnya, mereka tiba di ruang mesin yang porak-poranda. Besi melengkung, kabel menjuntai, dan sisa api masih berasap di pojok ruangan. Namun di antara reruntuhan itu, mereka menemukan jejak kaki yang menuju ke pintu belakang, menuju tangki balas, area yang jarang disentuh siapapun. Dia bersembunyi di sana, bisik Arga. Mereka bergerak pelan, menembus kegelapan yang makin pekat. Tiba-tiba suara gemerincing logam terdengar di depan mereka. Semua berhenti. Raffi, kau dikepung. Keluar sekarang. Tak ada jawaban. Hanya suara laut yang mengguncang lambung kapal dari luar. Lalu perlahan, seseorang muncul dari balik bayangan. Namun bukan Raffi. Sosok itu tinggi, mengenakan seragam teknisi tapi wajahnya asing bagi semua orang di kapal. Ia mengangkat tangannya perlahan, menunjukkan tidak bersenjata. Jangan tembak, katanya pelan, suaranya serak dari debu. Saya bukan musuh. Arga menatapnya tajam. Siapa kau? Pria itu menatap mereka satu persatu. Nama saya Faris. Saya bagian dari tim mekanik. Saya bersembunyi saat ledakan terjadi. Kalau begitu, kenapa gelangmu tidak terdeteksi sebelumnya? Tanya Arga curiga. Faris menunduk. Gelang saya rusak karena panas. Tapi saya melihat sesuatu tadi malam. Seseorang turun ke ruang mesin sebelum meledak. Dimas menatapnya serius. Siapa? Faris menelan ludah. Saya tak sempat melihat wajahnya. Tapi saya dengar dia berbicara melalui radio menyebut nama Raffi dan sesuatu tentang transmisi ketiga. Transmisi ketiga? Mengulang pelan. Apa maksudnya? Faris menggeneng. Tak tahu, tapi saya rasa itu belum berakhir. Ledakan itu bukan satu-satunya rencana mereka. Malam kembali datang. Kapal bergoyang pelan di bawah angin lembut, tapi suasana di dalamnya masih mencekam. Dimas memanggil semua kru inti ke ruang rapat darurat. Di sana mereka berdiskusi dengan tegang di bawah cahaya lampu darurat yang berwarna oranye redup. Dengar baik-baik, kata Dimas membuka rapat. Kita tidak punya komunikasi. Suplai bahan bakar terbatas, dan ada pengkhianat di kapal ini. Tapi misi kita belum selesai. Ia menatap satu persatu wajah yang lelah namun masih menyala oleh semangat. Kita tidak akan berbalik arah. Gaza tetap tujuan kita. Kita akan perbaiki kapal ini, entah berapa lama pun. Rania mengangguk pelan, suaranya lembut namun penuh tekad. Kalau kita menyerah sekarang, semua pengorbanan mereka akan sia-sia. Arga menambahkan. Dan kalau musuh masih di kapal, kita akan menemukannya. Rapat berakhir dengan kesepakatan diam-diam. Mereka tidak hanya mesti bertahan, tapi juga melawan. Beberapa jam kemudian, saat semua kembali ke pos masing-masing, Dimas sendirian di anjungan. Ia menatap laut yang sunyi, mendengar suara mesin yang tersendat-sendat. Dari kejauhan, cahaya samar muncul di horizon. Mungkin kapal lain, mungkin pertanda bahaya. Ia mengangkat teropong menatap lebih dekat. Sebuah kapal kecil, tanpa lampu, bergerak perlahan menuju arah mereka. Arga, katanya pelan melalui interkom. Kamu lihat itu? Namun sebelum Arga sempat menjawab, suara radio yang rusak tiba-tiba berbunyi sendiri. Dari sana terdengar suara lemah namun jelas, suara Raffi. Kapten, jangan percaya siapapun di kapal itu. Mereka sudah masuk ke sistem. Suara itu terputus oleh dengung panjang, lalu sunyi. Dimas membeku. Raffi masih hidup. Dan kini, ia memperingatkan mereka. Keesokan paginya, kabut tebal menyelimuti laut.
kapal Merpati Samudra melanjutkan perjalanannya pelan, seperti bayangan di antara dunia hidup dan mati. Tak ada yang tahu apa yang menunggu mereka di depan. Namun satu hal pasti, pengkhianatan belum berakhir. Seseorang masih bersembunyi di antara mereka, dan permainan baru saja dimulai. Kabut belum juga pergi. Laut bagai lembaran kaca abu-abu. Tak berujung, tak bersuara. Kapal Merpati Samudra meluncur perlahan di atasnya, seolah-olah sedang menembus dunia yang tak punya waktu. Di anjungan utama, Kapten Dimas Wiratama berdiri tegak menatap ke depan. Matanya yang merah menandakan ia belum tidur semalaman. Pikiran tentang suara Raffi dari radio semalam masih menggantung di kepalanya, seperti kabut yang tak mau hilang. Mereka sudah masuk ke sistem. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Kapten, suara Ledda Arga memecah keheningan. Kami sudah cek semua sistem. Tidak ada tanda peretasan dari luar. Tapi memang ada sesuatu yang aneh. Dimas menoleh. Aneh bagaimana? Beberapa log data dari ruang navigasi terhapus otomatis, seperti ada perintah dari dalam sistem. Tapi kami tidak pernah memasukkan perintah itu. Dimas mendekat ke konsol utama, memeriksa layar yang menampilkan deretan angka. Ini bukan bug, ini sabotase halus. Rania yang baru datang ke Anjungan mendengarnya. Kalau benar mereka sudah masuk ke sistem, berarti kita tidak hanya punya pengkhianat, tapi juga penyerang digital. Arga mengangguk. Dan itu berarti mereka bisa melacak kita, atau bahkan mengendalikan sebagian fungsi kapal. Dimas menarik napas panjang. Matikan semua koneksi nirkabel internal, kita isolasi sistem satu persatu. Dari sekarang, semua komunikasi pakai jalur kabel manual. Baik, Kapten. Sementara di dek bawah, Faris, mekanik yang ditemukan di ruang mesin, bekerja memperbaiki generator cadangan. Tangannya kotor oleh oli, matanya fokus menatap kabel yang menghitam. Namun jauh di dalam pikirannya, ia menyembunyikan sesuatu. Ia masih ingat percakapan samar malam itu, suara di radio bawah tanah sebelum ledakan terjadi. Transmisi ketiga aktif. Setelah itu, mereka tidak akan bisa kembali. Faris menggertakkan gigi. Ia tidak tahu siapa mereka yang dimaksud. Tapi sejak saat itu, ia tahu ada sesuatu di kapal ini yang jauh lebih besar dari sekedar sabotase. Saat ia sedang membetulkan panel daya, suara berdengung lembut muncul dari radio kecil di pojok ruangan. Padahal semua radio seharusnya dimatikan. Sinyal itu lemah, tapi teratur, seperti kode Morse. Ia mendekat, memicingkan mata. SOPOB. Ia mengenali polanya. SPOB. Ia segera mencatat di buku catatannya dan berlari ke Anjungan. Kapten, kalian harus lihat ini. Faris menaruh buku catatannya di meja. Ini sinyal yang baru saja muncul dari frekuensi darurat kapal kita. Tapi tidak mungkin sinyal itu datang dari luar, karena antena kita sudah rusak total. Rania menatapnya bingung. Jadi, dari mana asalnya? Faris menelan ludah. Dari dalam kapal. Arga menatap Dimas. Apakah mungkin Raffi yang mengirimnya? Dimas mengangguk pelan. Mungkin. Tapi kenapa kode Morse? Dan apa arti SPOB? Rania berpikir keras, lalu membuka peta kapal. SPOB bisa jadi singkatan dari Storage Spot B, ruang penyimpanan bawah dek, tempat yang kita jarang periksa. Semua mata saling berpandangan. Kalau benar Raffi di sana, kata Arga cepat, maka dia masih hidup. Dimas segera berdiri. Kita turun ke sana, sekarang. Mereka bertiga turun ke dek bawah, menembus lorong sempit yang gelap. Hanya lampu senter dan suara langkah yang menemani. Udara lembab, dindingnya berembun, dan aroma logam tua terasa menyesakan. Begitu sampai di depan pintu storage spot B, Arga mencoba membuka pintu. Terkunci rapat dari dalam. Faris mengetuk pelan. Raffi, ini Faris. Kami datang untuk bantu.
Tak ada jawaban. Hanya bunyi mesin di kejauhan dan tetesan air dari pipa bocor. Dimas memberi isyarat. Kita dobrak. 1, 2, 3. Pintu logam itu terbuka paksa dengan dentuman keras. Mereka masuk dengan senjata terangkat. Namun di dalam ruangan hanya ada deretan kontainer dan satu meja kecil dengan peralatan komunikasi darurat yang seharusnya tidak ada di sana. Di atas meja, lampu kecil berkedip, menandakan transmisi masih aktif. Ini siaran otomatis. Tapi siapa yang mengaktifkan? Kata Rania pelan. Faris menatap panel dengan dahi berkerut. Tidak mungkin. Ini bukan frekuensi Raffi. Ini sinyal umpan. Tiba-tiba, suara berdenging keras memenuhi ruangan. Semua menutup telinga. Dari speaker tua di dinding, suara asing muncul. Dalam bahasa Inggris dengan aksen berat. To whoever still on that ship, you are trespassing in a restricted war zone. Turn off your engines. You have been located. Dimas menatap Rania dan Arga. Mereka sudah menemukan kita. Arga segera berlari ke konsul cadangan. Kita harus matikan sinyal ini sekarang. Namun sebelum sempat, seluruh kapal bergetar hebat. Sirene darurat menyala. Dari radio utama di Anjungan, suara lain muncul. Kapal tadi kenal, mendekat dari arah barat, kecepatan tinggi. Dimas segera berlari naik ke atas dek, diikuti Arga dan Rania. Begitu mereka keluar ke udara terbuka, kabut mulai menipis, dan di kejauhan, siluet kapal cepat muncul, mendekat dengan lampu putih menyilaukan. Rania memandang dengan mata membesar. Itu bukan kapal perang, Kapten. Itu kapal penyelamat. Tidak ada kapal penyelamat di wilayah ini, kata Arga cepat. Ini jebakan. Kapal asing itu mengirimkan sinyal cahaya, kode internasional, yang berarti permintaan komunikasi damai. Namun Dimas tahu, di laut seperti ini, tidak ada damai yang benar-benar damai. Setelah beberapa menit tegang, kapal asing itu berhenti sekitar 100 meter dari mereka. Suara megafon terdengar dari kejauhan. Kapal Merpati Samudra, kami mendeteksi sinyal darurat dari kapal Anda. Kami datang membantu. Dimas berdiri di tepi dek memegang teropong, tandai wajah kapten mereka. Melalui lensa, ia melihat seorang pria berjas putih berdiri di anjungan kapal itu. Bukan seragam militer, bukan juga relawan. Namun wajahnya terasa familiar. Kapten, kata Arga perlahan. Itu Letkol Raffi. Semua terdiam. Rania bahkan memegangi dadanya tak percaya. Tapi dia menghubungi kita tadi malam dari dalam kapal. Dimas menurunkan teropong. Suaranya berat. Berarti seseorang memalsukan suaranya. Kapal asing itu kembali bersuara. Kami tahu kalian kehabisan bahan bakar dan komunikasi rusak. Kami bisa bantu. Tapi izinkan tim kami naik ke kapal Anda. Rania menatap Dimas. Apa yang akan kita lakukan? Dimas memandang laut di antara dua kapal, lalu menjawab lirih. Kita biarkan mereka percaya kita lemah. Tapi satu hal pasti, kita tidak akan menyerahkan kapal ini. Beberapa jam kemudian, malam kembali turun. Kapal asing itu masih berlabuh di dekat mereka. Tidak menyerang, tapi juga tidak pergi. Di Merpati Samudra, semua sistem dijaga siaga penuh. Rania duduk di ruang medis, memandangi foto kecil keluarganya di saku. Arga di ruang mesin memperkuat sistem pertahanan darurat. Dimas di Anjungan menatap layar radar yang hanya menampilkan satu hal. Titik merah asing yang terus berputar di sekitar mereka. Faris muncul dari tangga. Kapten, saya menemukan hal lain tentang transmisi ketiga. Kapten Dimas tanya. Apa itu? Faris menyerahkan lembaran lusuh dari buku log mesin. Ini bukan sekedar pesan, ini urutan. Ada 3 transmisi otomatis yang disiapkan dari awal perjalanan kita. Ia menunjuk tulisan tangan di kertas itu. Transmisi pertama, penyusupan dimulai. Transmisi kedua, ledakan pembersih. Transmisi ketiga, aktivasi kapal penukar. Dimas memincingkan mata. Kapal penukar? Faris menatap keluar jendela. Aku rasa
mereka berencana menggantikan Merpati Samudra dengan kapal lain yang persis sama. Kapal itu mungkin yang sekarang berlabuh di dekat kita. Keheningan jatuh seperti pisau. Rania yang baru datang membeku mendengar kata-kata itu. Dimas berdiri perlahan. Kalau benar begitu, maka ini bukan misi sabotase biasa. Arga menatap mereka. Ini operasi besar. Mereka ingin menghapus kapal ini dan menggantinya dengan versi palsu untuk mengendalikan misi ke Gaza. Dimas menatap laut yang gelap, lalu berkata pelan namun penuh api. Kalau mereka pikir bisa menggantikan kita, mereka salah besar. Kita akan tunjukkan siapa yang benar-benar memegang kendali kapal ini. Angin malam kembali berhembus. Kapal Merpati Samudra kini sunyi, tapi di bawah permukaannya, badai mulai terbentuk. Kebenaran baru mulai terungkap, dan permainan sebenarnya baru dimulai. Laut tak lagi berwarna biru. Ia kini kelabu dan pekat, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan. Kapal Merpati Samudra mengapung dalam diam, diapit oleh gelombang tenang yang menipu. Namun di kejauhan, siluet kapal lain masih bertahan di posisinya. Diam tapi hidup, menatap mereka dari balik tirai kabut. Di anjungan utama, Kapten Dimas Wiratama menatap monitor radar yang hanya menampilkan satu titik merah besar. Di bawahnya, tulisan kecil berwarna kuning berkedip. Vessel ID, MS-07. Dimas memincingkan mata. Kapal mereka sendiri juga memiliki ID yang sama. Tidak mungkin, gumamnya. Letda Arga berdiri di sampingnya, menatap layar dengan rahang mengeras. Dua kapal dengan ID identik tidak bisa muncul bersamaan di radar, kecuali salah satunya menyalin sistem komunikasi kita. Dan satu-satunya yang bisa menyalinnya adalah pihak yang punya akses penuh ke data kapal ini. Tambah Dr. Rania Salsabila, suaranya gemetar. Berarti ada yang sudah mencuri data inti kita jauh sebelum berangkat. Dimas menarik napas panjang, menatap laut hitam di luar kaca jendela. Kapal penukar itu dibuat untuk menggantikan kita. Mereka ingin dunia percaya bahwa misi ini berhasil sampai Gaza, padahal yang tiba di sana bukan kita. Arga menatap lurus ke depan. Kita harus bertindak sebelum mereka melangkah lebih dulu. Malam itu, rapat darurat digelar di ruang logistik. Lampu-lampu bergetar karena generator yang mulai lemah, menciptakan bayangan panjang di wajah-wajah lelah para kru. Suara ombak sesekali terdengar seperti desahan berat dunia di luar sana. Dimas membuka pembicaraan dengan suara rendah tapi tegas. Kita semua tahu situasi ini sudah di luar nalar, tapi misi kita tetap sama, mengantarkan bantuan, bukan melarikan diri. Arga menambahkan, kapal asing di luar sana bukan penyelamat, itu kapal tiruan, dengan awak yang kemungkinan besar bukan manusia biasa. Mereka sudah menyalin sistem dan identitas kita. Kalau mereka berhasil menembus Gaza lebih dulu, dunia akan percaya bahwa merekalah pembawa bantuan. Sementara kita, kapal asli, akan dihapus dari catatan. Suara pelan dari salah satu teknisi terdengar. Jadi, mereka akan menenggelamkan kita? Rania menatap semua orang. Mereka tidak hanya ingin menenggelamkan kapal ini. Mereka ingin menghapus bukti bahwa misi kemanusiaan ini pernah dilakukan oleh Indonesia. Ruangan mendadak hening, hanya detak mesin tua yang masih bekerja. Dimas membuka peta digital di meja, lalu berkata pelan, "Kita harus memotong komunikasi kapal itu, tapi untuk melakukannya, kita harus mendekat jarak 200 meter. Faris yang tadinya diam mengangkat tangan. Saya bisa melumpuhkan sinyal transmisi mereka lewat antena manual, tapi butuh waktu 5 menit, dan kapal harus dalam posisi stabil. 5 menit di jarak 200 meter? Arga tak percaya. Itu bunuh diri. Faris mengangkat bahu. Lebih baik mati berjuang daripada tenggelam tanpa nama. Dimas menatap semua wajah di sekelilingnya. Mata-mata yang lelah, tapi menyala dengan sesuatu yang langka. Tekad. Baik, katanya akhirnya. Kita lakukan. Langit di atas laut menengah tampak seperti beludru hitam,
yang ditaburi debu cahaya. Kapal Merpati Samudra bergerak perlahan menuju kapal kembarannya. Lampu sorot dari kapal tiruan mulai menyalakan cahaya putih ke arah mereka, seolah menyambut, seolah menantang. Di dek atas, Arga berdiri memegang senjata, matanya tajam. Rania berdiri di samping generator komunikasi, menyiapkan perangkat medis jika terjadi bentrokan. Dimas di anjungan, tangan gemetar di atas tuas kendali. Jarak 250 meter, laporkan Faris. Kurangi kecepatan, stabilkan haluan, jawab Dimas. Di layar radar 2 titik kini hampir bertumpuk. Hening, tak ada suara selain deru mesin dan desiran angin. Jarak 200 meter. Mulai aktifkan antena manual, seru Dimas. Faris berlari ke ruang atas menghubungkan kabel transmisi. Percikan api keluar dari panel, tapi ia terus bekerja. Sementara itu, suara samar terdengar dari radio kapal musuh. Kapal Merpati Samudra, Anda berada di area berbahaya. Matikan mesin atau kami akan melepaskan tembakan peringatan. Arga menyenyum miring. Peringatan mereka bukan mainan. Biarkan saja, kata Dimas. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Beberapa menit berlalu dalam ketegangan yang menggigit. Tiba-tiba, lampu di kapal tiruan itu padam. Gelap total. Kapten, teriak Arga. Mereka menonaktifkan penerangan. Dimas memincingkan mata ke arah laut. Tidak, mereka menunggu kita masuk ke jarak tembak. Sekejap kemudian, cahaya merah menyala dari sisi kapal musuh. Sebuah rudal dilepaskan. Ledakan mengguncang laut. Ombak besar menghantam lambung Merpati Samudra. Rania terjatuh ke dek, sementara Faris berteriak dari radio. Panel hampir terbakar, tapi sinyal mereka mulai goyah. Sedikit lagi. Dimas berpegang erat pada pegangan besi. Teruskan Faris, jangan berhenti. Suara statis memenuhi radio, diikuti deretan huruf acak di monitor. Bintang, bintang, bintang. Strip, strip, strip. Bintang, bintang, bintang. Rania menatap layar dengan ngeri. Mereka mengirim kode lagi. Itu pesan baru. Arga membalas cepat. Apa artinya? Rania membaca cepat. SOBO, Sobor. Tidak, itu bukan kata. Itu koordinat. Mereka mengirimkan lokasi target ke pihak lain. Dimas menatap jam, sadar waktu mereka habis. Faris, berapa detik lagi? 30, hanya 30. Namun sebelum Faris sempat menyelesaikan, suara keras terdengar dari speaker di kapal musuh. You are not who you claim to be, Merpati Samudra. The real mission belongs to us. Dimas menatap Arga, matanya berkilat, marah. Mereka mengaku sebagai kita. Arga mengangkat senjatanya. Kalau begitu, biar dunia tahu siapa yang asli. Ia menembak ke udara, tanda perang terbuka. Dalam sekejap, peluru tracer melesat dari kedua kapal. Langit laut menjadi merah membara, memantul di permukaan air seperti neraka kecil di tengah samudra. Sirine meraung, api mulai muncul di salah satu sisi kapal tiruan. Faris menjerit, sinyal terputus, aku berhasil. Namun kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat. Rudal kedua menghantam bagian belakang Merpati Samudra. Ledakan memekakan telinga. Beberapa kru terlempar ke laut. Rania menahan luka di bahu sambil berlari menolong yang jatuh. Dimas berteriak di tengah kobaran api. Semua ke posisi evakuasi, tapi jangan lepaskan kendali kapal. Arga yang terhantam serpihan logam berdiri tertatih. Kapten, kita bisa arahkan kapal langsung ke mereka. Tubrukan, itu satu-satunya cara menghentikan kapal penukar. Rania menatapnya dengan ngeri. Kamu gila, kita semua bisa mati. Arga menatapnya dengan mata penuh tekad. Lebih baik mati sebagai diri sendiri daripada hidup sebagai tiruan. Dimas menatapnya lama, lalu menatap laut yang terbakar. Siapkan kemudi. Kita lakukan. Kapal Merpati Samudra melaju penuh kecepatan. Api menari di sepanjang dek. Bendera merah putih robek tersambar angin. Di anjungan, Dimas memegang tuas dengan kedua tangan,
Wajahnya dingin seperti batu. Rania di belakangnya berdoa lirih. Air matanya bercampur darah. Arga berdiri di sisi kanan, menatap kapal tiruan yang makin dekat. Jarak 100 meter. 50. 20. Sekarang, teriak Dimas. Benturan terjadi sekuat petir. Metal bertemu metal, api meledak ke udara. Kedua kapal terguncang hebat, dan sebagian besar sistem kapal tiruan padam total. Dalam kekacauan itu, Arga melihat sesuatu di dek kapal lawan. Sosok Raffi masih hidup, memegang alat pemicu di tangannya. "Mereka menjebak kita!" Arga berteriak. "Itu bukan Raffi asli." Terlambat, cahaya putih menyilaukan menyelimuti segalanya. Ledakan ketiga mengguncang lautan, dan malam kembali hitam. Ketika asap mulai reda, merpati samudra masih bertahan, terbakar tapi hidup. Kapal tiruan lenyap, hanya meninggalkan puing-puing dan gelombang yang berkilau di bawah bulan. Dimas tergeletak di dek, tubuhnya berlumur darah tapi matanya masih terbuka. Arga menatap laut yang kini tenang, lalu berbisik lirih. Satu kapal palsu tenggelam, tapi bayangan mereka belum selesai. Rania menatap bendera yang masih berkibar setengah, sobek di ujungnya, lalu berucap dengan suara bergetar. "Mereka ingin menggantikan kita, tapi dunia akan tahu siapa yang sebenarnya membawa cahaya ke Gaza." Angin malam kembali berhembus lembut. Laut tampak seperti cermin gelap yang baru saja menyimpan rahasia besar. Api telah padam, tapi bau logam terbakar masih menusuk udara. Kapal merpati samudra kini hanyalah siluet hitam di tengah laut tengah. Berlubang, miring, namun masih hidup. Suara ombak yang pelan seperti ratapan bagi mereka yang telah gugur. Dari 70 awak, kini hanya tersisa 20 orang. Sisanya hilang, entah hanyut, entah terperangkap di bawah dek. Di anjungan, Kapten Dimas Wiratama berdiri dengan tubuh dibalut perban. Separuh wajahnya tergores luka bakar. Di belakangnya, Letda Arga Santosa berdiri tegap, meski bahunya berdarah. Ia menatap laut yang kosong, matanya memerah bukan karena amarah, tapi duka. "Mesin utama rusak total," lapor Faris dari bawah. "Tapi generator cadangan masih bisa hidup kalau kita pakai bahan bakar darurat." "Berapa lama bisa bertahan?" tanya Dimas datar. "Paling lama 12 jam." Dimas mengangguk pelan. "Itu cukup." Rania yang baru tiba dari ruang medis menghampiri mereka. Wajahnya pucat, tangan berlumur darah bukan hanya darahnya sendiri. "Aku kehilangan 3 pasien lagi," katanya lirih. "Mereka tidak kuat menunggu operasi darurat." Dimas menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kita sudah melakukan yang bisa." Rania menggeleng. "Belum. Selama masih ada yang hidup, kita belum selesai." Malam turun cepat. Langit di atas mereka kosong tanpa bintang, seolah langit pun menunduk diam. Kapal mereka bergoyang pelan, menyisakan bayangan-bayangan yang menari di permukaan air. Arga duduk di pinggir dek, menatap laut yang memantulkan wajahnya sendiri. "Lucu," katanya pelan. "Kita memulai perjalanan ini membawa bantuan dan doa. Sekarang, yang tersisa hanya besi, api, dan kematian." Rania mendekat, duduk di sampingnya. "Tapi masih ada sesuatu yang tersisa." "Apa itu?" tanya Arga lirih. "Keberanian." Arga menatapnya. "Keberanian tidak akan membuat kapal ini sampai ke Gaza." "Tidak." Rania menatap laut. "Tapi tanpa keberanian, tak satu pun dari kita akan bertahan sejauh ini." Hening. Hanya suara ombak dan bunyi besi kapal yang retak. Beberapa jam kemudian, Faris berlari ke anjungan, napasnya terengah-engah. "Kapten, Anda harus lihat ini." Dimas segera mengikuti, menuruni tangga menuju ruang mesin yang remang. Di sana, di dinding belakang, terpasang panel hitam yang sebelumnya tertutup jelaga. Faris membersihkannya dengan kain. Di balik lapisan jelaga, muncul logo samar. Bukan milik Indonesia, bukan juga tanda kapal sipil. Sebuah lambang dengan garis elips biru dan tulisan kecil di bawahnya. Orient Maritime Division. Dimas memicingkan mata.
Apa ini? Faris menelan ludah. Saya pernah dengar nama itu, Kapten. Perusahaan bayangan dari Eropa Timur bergerak di bidang kontrak militer laut. Mereka terkenal menciptakan kapal kembar, identik dengan kapal asli untuk operasi rahasia. Arga yang mendengar dari belakang mendekat cepat. Jadi benar, kapal penukar itu buatan mereka. Lebih dari itu, kata Faris, panel ini tidak seharusnya ada di kapal kita. Artinya, Merpati Samudra sendiri dibuat dengan teknologi yang sama. Rania membeku. Tunggu, maksudnya kapal kita juga proyek Orion? Dimas menatap panel itu lama, lalu berkata dengan suara rendah namun dalam. Berarti dari awal, misi ini sudah dimanipulasi. Ruang rapat darurat kembali dipenuhi suasana tegang. Sisa kru duduk melingkar, sebagian masih dengan perban, sebagian memegang senjata. Dimas memulai pembicaraan dengan suara serak. Kita tidak hanya menghadapi musuh di luar, tapi juga kebohongan dari dalam. Misi ini bukan murni kemanusiaan. Ada sesuatu yang disembunyikan di baliknya. Arga menatapnya tajam. Lalu kenapa kita tidak diberitahu sejak awal? Rania menunduk. Mungkin karena kalau kita tahu, kita tidak akan mau berangkat. Faris mengeluarkan sebuah benda kecil dari kantongnya. Sebuah modul hitam seukuran telapak tangan dengan chip logam di tengahnya. Saya menemukannya di bawah panel komunikasi. Ini bukan komponen navigasi biasa. Ini modul kendali jarak jauh. Artinya, seseorang dari luar bisa memonitor dan bahkan mengubah jalur kapal kita. Siapa yang punya akses? Tanya Arga. Faris menatap Dimas lama, lalu menjawab pelan. Hanya 2 orang yang memiliki kode aktivasi tingkat 1. Kapten dan kepala teknis yang hilang di Laut Merah. Semua mata beralih ke Dimas. Ia berdiri diam, tanpa ekspresi, tapi matanya tajam menatap modul itu. Jadi maksudnya, ada kemungkinan saya ikut dimanipulasi juga. Nggak mungkin, potong Rania cepat. Kapten tidak mungkin terlibat. Arga menghela napas berat. Kita tidak bisa menolak kemungkinan apapun sekarang. Dimas menatap mereka dengan tenang. Aku tidak marah. Kalau aku di posisi kalian, aku juga akan curiga. Ia mengambil modul itu dari meja, menatapnya dalam diam. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah membongkar semua rahasia ini sebelum kapal benar-benar tenggelam. Menjelang dini hari, Arga dan Faris kembali memeriksa ruang bawah kapal. Suasana lembab, gelap, dan hanya diterangi lampu senter kecil. Tiba-tiba Faris berhenti. Arga, kau dengar itu? Suara dengung rendah terdengar dari balik dinding logam, seperti mesin kecil yang hidup sendiri. Arga membuka panel dengan lingkis, dan matanya membelalak. Di baliknya, tersimpan semacam kor logam silinder dengan lampu biru yang berdenyut perlahan. Tertulis di sisi badan perangkat itu, AI Tracking Core Orion 7.2. Faris mundur 1 langkah. Itu bukan milik kita. Arga mendekat, menatap lampu biru yang berdenyut semakin cepat. Ini bukan sistem navigasi, ini sistem pemantauan. Mereka segera memanggil Dimas dan Rania. Ketika semua tiba di ruang bawah, Faris menghubungkan kabel ke layar portable. Hasilnya membuat ruangan hening. Di layar muncul peta dunia dengan rute digital, menunjukkan posisi Merpati Samudra sejak berangkat dari Surabaya. Namun di bawahnya muncul tulisan lain. Objective, Transfer Authorization, Gaza Port, Ghost Protocol. Rania menatap layar itu, wajahnya berubah pucat. Ghost Protocol. Artinya misi kita hanyalah umpan. Dimas menatap layar itu dalam diam. Jadi dari awal kita dikirim untuk menarik perhatian, agar kapal penukar bisa masuk ke Gaza tanpa hambatan. Arga mengepalkan tangan. Kita ini pion. Rania menggigit bibir. Mereka mengorbankan manusia sungguhan untuk memuluskan propaganda. Faris menatap mereka dengan suara bergetar. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Kapal penukar mungkin sudah hancur, tapi jika mereka punya rencana cadangan, Dimas memotong. Maka kita akan ke Gaza dengan kapal ini, apapun yang tersisa. Pagi menjelang, langit merah muda muncul perlahan di cakrawala, seperti luka yang mulai mengering. Kapal Merpati Samudra kembali bergerak dengan mesin darurat. Pelan tapi pasti. Rania berdiri di dek atas, menatap matahari terbit yang seolah malu muncul dari balik awan. Arga, katanya pelan. Aku takut. Arga menatapnya. Aku juga.
Tapi aku tidak mau mati di tengah laut. Aku ingin melihat Gaza, walau hanya sekali. Arga tersenyum samar. Kau akan melihatnya. Aku janji. Dimas yang berdiri di belakang mereka mendengar percakapan itu. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap laut di perang, dan sesuatu yang perlahan muncul di horizon. Asap tipis, jauh di depan. Kapal lain. Faris bersuara dari radio. Panik. Kapten, deteksi panas di jarak 12 km. Sumber tak dikenal. Arga menegakkan tubuhnya. Jangan bilang itu. Dimas menurunkan teropong perlahan. Rahangnya mengeras. Itu bukan kapal bantuan. Rania menatapnya dengan wajah ngeri. Siapa? Dimas menatap jauh, suaranya pelan tapi penuh bara. Orion. Mereka datang menuntaskan yang tersisa. Kapal Merpati Samudra kini melaju dengan sisa tenaga menuju matahari yang mulai naik. Di belakang mereka, bayangan kapal besar perlahan mendekat. Gelap, bisu, tapi mematikan. Laut tampak tenang, tapi semua tahu badai sesungguhnya belum dimulai. Kita bukan lagi kapal bantuan, bisik Dimas. Kita kapal perlawanan. Rania menatap langit yang mulai terang, lalu berbisik pelan. Dan dunia akan tahu siapa yang sebenarnya menyalakan cahaya pertama di Gaza. Langit laut tengah berwarna kelabu. Awan tebal menggantung rendah, seakan menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Di bawahnya, Merpati Samudra melaju pelan dengan mesin cadangan yang menderu lirih. Dari kejauhan, siluet kapal besar mendekat dengan cepat. Kapal tanpa bendera, tanpa identitas. Tapi semua di dek sudah tahu siapa mereka. Orion Maritime Division. Dimas menatap dari anjungan dengan wajah dingin. Mata tajam menembus kabut asing. Jarak mereka tinggal 10 km. Mereka takkan datang untuk negosiasi. Arga berdiri di sebelahnya, senjatanya tergantung di bahu. Kita tidak punya meriam, hanya senapan tempur dan sisa peluncur roket dari skoci. Kadang keberanian lebih mematikan daripada senjata. Jawab Dimas pelan. Rania dari radio komunikasi berusaha mencari sinyal. Semua frekuensi diblokir. Mereka menutup seluruh kanal militer. Artinya, kata Faris dari ruang mesin, mereka ingin kita mati tanpa ada yang tahu. Dimas menghela napas panjang. Kalau begitu, kita akan mati dengan suara paling keras yang bisa dunia dengar. Sementara itu, di dek bawah, awak yang tersisa menyiapkan segala yang bisa dijadikan senjata. Tabung oksigen dijadikan bom rakitan. Drum solar dipasang sumbungnya. Mereka bukan lagi kru bantuan. Mereka kini prajurit tanpa pilihan. Arga berjalan di antara mereka, memeriksa tiap posisi. Kita tidak bertempur untuk menang, katanya tegas. Kita bertempur untuk membuat mereka tahu bahwa kita tidak tunduk. Semua mengangguk, tak ada sorak, tak ada teriakan, hanya kesunyian yang dipenuhi tekad. Kapal Orion kini tampak jelas, besar, hitam, berlapis baja, dengan 2 menara senjata otomatis yang siap menembak. Mereka bergerak sejajar di sisi kiri Merpati Samudra seperti bayangan jaksasa yang mengepung mangsanya. Dimas mengangkat radio. Kapal tak dikenal? Ini kapal kemanusiaan Indonesia Merpati Samudra. Kami membawa bantuan medis menuju Gaza. Kami tidak bersenjata berat. Ulangi, kami bukan ancaman. Hening. Lalu suara berat muncul dari radio. Datar dan tanpa emosi. Kapal Merpati Samudra, Anda telah melanggar garis keamanan internasional. Ini peringatan terakhir. Serahkan kendali kapal. Jika menolak, kami akan menindak sesuai protokol. Rania menatap Dimas. Mereka bukan pasukan Israel. Ini operasi bayangan penuh. Dimas menatap laut, lalu menjawab radio dengan tenang. Kami tidak tunduk pada bayangan. Beberapa detik hening, lalu langit pecah. Ledakan besar menghantam sisi kanan Merpati Samudra.
Gelombang api menyapu dek, mengguncang kapal hingga miring. Orang-orang terlempar, suara logam retak menggema di seluruh lambung. Arga berteriak, "Tembak balik! Gunakan semua yang kita punya!" Mereka menyalakan peluncur roket rakitan dari sisi kiri. Satu tembakan meluncur, menghantam menara kecil di kapal Orion. Ledakan kecil memercik di udara, membuat mereka tahu bahwa monster itu bisa dilukai. Faris di ruang mesin berteriak lewat radio, "Kita kehilangan sistem pendingin. Kalau generator ini panas berlebih, kita meledak sendiri." "Pertahankan saja," seru Dimas dari anjungan. "Kita harus bertahan sampai garis pantai Gaza terlihat." Beberapa menit kemudian, langit mulai berubah warna. Dari kejauhan, samar-samar tampak garis merah di cakrawala, sinar fajar yang muncul di atas kota yang masih jauh. "Gaza," bisik Rania, matanya berair. "Itu Gaza." Namun kebahagiaan itu hanya sekejap. Kapal Orion kembali menembakkan rentetan peluru berat. Gelombang menghantam keras, dan kali ini serpihan baja berterbangan di mana-mana. Salah satu serpihan itu menghantam Rania di bahu. Ia jatuh terduduk, darah mengalir dari perban yang robek. "Rania!" Arga berlari menghampiri, menahan tubuhnya yang mulai lemas. Aku masih bisa," katanya serang. "Jangan berhenti, Arga. Jangan berhenti." Dimas menatap keduanya, lalu berteriak pada radio, "Faris, arahkan kapal ke jalur tabrakan." Faris terdiam. "Kapten, itu bunuh diri." "Kalau mereka ingin menghapus kita dari sejarah, maka kita akan mengukirnya dengan darah." Detik-detik berikutnya terasa abadi. Merpati Samudra mempercepat laju meski mesin berteriak minta ampun. Kapal Orion berusaha berbelok, tapi lambat. Kedua kapal kini berada di lintasan maut yang sama. Jarak kian dekat. Arga menatap ke depan, matanya menyala dalam amarah. Untuk yang sudah pergi, untuk mereka yang menunggu di Gaza, untuk tanah yang tak akan pernah dijajah lagi. Ia menarik pelatik peluncur terakhir. Roket meluncur lurus, menghantam tepat di sisi menara senjata Orion. Ledakan besar melemparkan pecahan baja ke udara, menciptakan hujan api di tengah laut. Gelombang kejutnya mengguncang Merpati Samudra. Faris di ruang mesin berteriak dari bawah, "Mesin panas! Satu langkah lagi, Kapten! Dan kita!" Suara ledakan kedua menelan kalimatnya. Lantai kapal bergoncang, dan dinding belakang runtuh. Air laut masuk deras. Rania menjerit. Arga memeluknya erat agar tak terseret arus. Dimas berpegangan pada roda kemudi yang terbakar. Wajahnya berlumur darah, tapi ia tersenyum kecil. "Kalau ini akhirnya," katanya pelan, "biarlah dunia tahu, kita tidak diam." Ia menarik tuas darurat ke depan, penuh tenaga. Kapal Merpati Samudra melaju kencang, menabrak sisi kapal Orion dengan kekuatan terakhir. Benturan itu memecahkan suara laut, menciptakan ledakan ketiga yang menggulung ombak hingga setinggi gedung. Langit Gaza di kejauhan memerah, bukan oleh senja, tapi oleh nyala perlawanan yang menembus kabut pagi. Beberapa menit kemudian, hanya puing-puing yang tersisa di permukaan air. Kedua kapal lenyap di telan laut, meninggalkan sisa api yang perlahan padam. Namun dari kejauhan, sebuah skoci kecil muncul di antara asap dan gelombang. Di dalamnya, Arga terbatuk keras, tubuh penuh luka. Di pangkuannya, Rania tak sadarkan diri, nafasnya lemah tapi masih ada. Faris muncul di samping mereka, wajahnya hitam oleh jelaga. Arga menatap horizon, jauh di depan, garis pantai Gaza terlihat samar, dikelilingi sinar merah mentari. Ia menggenggam tangan Rania erat. "Kita sampai," katanya pelan. Air matanya jatuh bercampur air laut. "Kita benar-benar sampai." Beberapa jam kemudian, dari langit,
Sebuah drone wartawan lepas yang mencari sinyal SOS menangkap gambar mengerikan. 2 kapal besar tenggelam dan 1 skoci kecil yang perlahan mendekati pantai. Berita itu meledak di dunia internasional. Headline besar muncul. Kapal bantuan Indonesia dihancurkan di Laut Tengah, tapi kru bertahan dan capai Gaza. Nama Merpati Samudra mendadak menjadi simbol. Bukan lagi kapal bantuan, tapi lambang keberanian. Malam tiba di Gaza. Api di pantai masih menyala dari kejauhan. Arga menatap langit yang kini jernih. Garis merahnya berubah menjadi cahaya tenang. Rania terbaring di dekatnya, beristirahat dengan nafas yang stabil. Faris duduk tak jauh, menatap bintang dengan mata kosong. Kapten Dimas, dia tahu ini akan terjadi. Dia tahu dari awal, tapi tetap berangkat. Arga menatap laut, karena dia tahu, kadang satu kapal bisa mengguncangkan seluruh dunia. Mereka terdiam lama. Angin laut berembus lembut, membawa bau garam dan abu logam. Lalu Rania berbisik lemah. Apa kau pikir dunia akan peduli? Arga menatapnya, tersenyum tipis. Tidak perlu dunia. Cukup satu anak Gaza tahu bahwa ada yang datang untuknya. Pagi berikutnya, pantai Gaza dipenuhi warga yang menolong. Sekoci mereka ditemukan bersama bendera Indonesia yang sobek separuh, tapi masih berkibar. Anak-anak kecil memungutnya, mengangkatnya tinggi dengan senyum sederhana. Dan di antara reruntuhan kapal, laut menyimpan rahasianya sendiri. Sebuah logam kecil bertuliskan Orion 7.2 yang masih berkilau di dasar air. Seakan dunia belum melihat semua yang sesungguhnya terjadi. Namun untuk Arga, Rania dan mereka yang tersisa, misi telah selesai. Tidak sempurna, tapi penuh makna. Kebenaran tak bisa dibunuh. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali ke permukaan. Langit Gaza perlahan berubah jingga, menciptakan garis merah panjang yang membelah cakrawala. Bukan darah, bukan api, tapi harapan. Fajar pertama di Gaza. Langit berubah lembut, memantulkan cahaya keemasan di antara sisa asap dan debu laut. Pantai yang semalam diselimuti api, kini tampak tenang. Seolah laut sendiri menunduk memberi penghormatan kepada mereka yang telah pergi. Di garis pantai itu, terdampar satu sekoci kecil. Bendera Indonesia yang hangus setengah masih berkibar, diterpa angin pelan. 3 orang duduk di tepi pasir, diam, menatap laut yang baru saja melahirkan kembali mereka dari neraka. Arga duduk bersandar di dinding sekoci, tubuhnya penuh perban. Tangannya yang gemetar masih menggenggam kalung tanda pasukan dari Kapten Dimas. Di sebelahnya, Rania duduk diam, wajahnya pucat, tapi matanya hidup, menatap langit dengan pandangan kosong, namun damai. Faris sibuk mengeringkan radio portable yang rusak, mencoba memulihkan sinyal. Gelombang 13, 12, tidak ada jawaban. Gumamnya pelan. Sepertinya dunia tidak mendengar. Arga menatapnya, suaranya serak namun mantap. Bukan dunia yang harus mendengar, Faris. Gaza sudah tahu kita datang. Ia memejamkan mata dan di dalam kepalanya terputar kembali semua yang telah mereka lalui. Pelabuhan Surabaya yang penuh doa, gelombang laut merah yang menyiksa, pengkhianatan di dalam kapal, hingga ledakan terakhir di Laut Tengah. Semua terasa jauh, tapi juga begitu dekat. Beberapa jam kemudian, konvoi warga Gaza datang membawa tandu, air dan makanan. Mereka tak bicara banyak,
hanya menatap ketiganya dengan mata yang penuh syukur. Salah satu anak kecil, berusia sekitar 10 tahun, mendekati Arga sambil membawa sepotong kain kecil. "Ini dari laut," katanya pelan, menyerahkan kain itu. Kain itu ternyata potongan bendera Indonesia yang tersisa dari reruntuhan kapal. Basah, robek, tapi warnanya masih terlihat jelas, merah dan putih, memudar tapi tidak mati. Arga menatapnya lama. Lalu ia berlutut, menatap anak itu dalam-dalam. "Kalau suatu hari kamu ditanya siapa yang membawa ini ke pantaimu," katanya lembut, "katakan, saudara dari seberang laut." Anak itu tersenyum kecil. "Aku tidak akan lupa." Rania memejamkan mata, menahan air mata yang mulai jatuh. Ia menggenggam tangan Arga. "Kau sadar, Gar? Kapal itu tenggelam, tapi pesannya tidak." "Pesan tak bisa tenggelam. Air hanya membawanya ke tempat yang harus ia datangi." Malam turun cepat di Gaza. Langit penuh bintang, seperti lautan baru di atas kepala mereka. Tenda-tenda kecil berdiri di sepanjang pantai. Di sanalah para penyintas merpati samudra dirawat oleh para relawan setempat. Faris duduk di depan api kecil menatap logam kecil bertuliskan Orion 7,2 yang ia temukan di saku celananya. Ia memutar benda itu pelan-pelan, wajahnya sendu. "Ini bukti terakhir dari semua kebohongan," katanya perlahan. "Kalau kita bawa ini keluar Gaza, dunia akan tahu siapa yang sebenarnya di balik misi ini." Arga menatapnya, lalu mengeleng. "Belum sekarang, dunia belum siap. Biar laut yang menyimpannya sementara waktu." Faris memandang Arga, bingung. "Kau yakin?" Arga menatap horizon gelap di laut tengah, lalu berkata tegas, "Kebenaran tidak butuh tergesa-gesa. Ia akan muncul ketika waktunya tiba." Faris akhirnya mengangguk lalu melempar chip logam itu jauh ke laut. Cahaya biru kecil dari benda itu sempat berpendar sebentar sebelum tenggelam, hilang ditelan ombak malam. Beberapa hari kemudian, kabar tentang merpati samudra menyebar ke seluruh dunia. Media internasional menulisnya dengan berbagai versi. Ada yang menyebutnya insiden kemanusiaan, ada yang bilang operasi rahasia, ada pula yang menuduh sabotase politik. Namun satu hal tak terbantahkan. Kapal bantuan dari Indonesia telah mencapai Gaza, meski hancur di tengah jalan. Foto bendera robek di pantai Gaza menjadi simbol global. Di Jakarta, ribuan orang menyalakan lilin di depan Monumen Nasional. Di dunia maya, tag hashtag merpati untuk kemanusiaan memenuhi layar, menjadi gema dari lautan yang jauh. Namun di Gaza, ketiganya tetap diam. Mereka tidak bicara pada media, tidak menulis pernyataan. Mereka hanya menatap laut setiap pagi, seperti menunggu sesuatu. Suatu sore, ketika matahari mulai turun ke garis laut, Rania berjalan pelan ke tepi pantai. Di tangannya ada kalung Kapten Dimas yang kini sudah berkarat oleh air garam. Ia berdiri di sana lama, lalu menunduk. "Kapten," bisiknya pelan, suaranya hampir tak terdengar. "Kau benar, misi ini bukan tentang sampai atau tidak sampai, tapi tentang keyakinan kita bahwa manusia masih punya hati." Air matanya jatuh ke pasir. Arga datang mendekat, berdiri di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Hanya menatap ombak yang datang perlahan, seolah membawa suara dari dasar laut. "Jika suatu hari dunia bertanya, apa yang tersisa dari merpati samudra? Katakan, cahaya yang menolak padam." Rania menoleh, tersenyum tipis. "Dan kita saksinya terakhirnya." Mereka berdiri lama di sana, dua manusia yang selamat dari badai tapi kehilangan lebih daripada sekedar kapal. Langit Gaza mulai memerah membentuk garis panjang di cakrawala, seperti coretan akhir dari sebuah kisah besar. 3 minggu kemudian, mereka berdua meninggalkan Gaza dengan pesawat bantuan PBB. Faris tetap tinggal, membantu memperbaiki sistem komunikasi di kamp pengungsian. Sebelum berpisah,
Ia memeluk Arga erat. "Kalau nanti kau kembali ke tanah air, bilang pada mereka, merpati samudra masih terbang, hanya sayapnya saja yang berganti." Arga tersenyum. "Aku janji." Pesawat itu terbang perlahan, meninggalkan langit Gaza yang kini damai. Dari jendela, Rania melihat pantai tempat mereka diselamatkan. Tampak kecil, tapi di sanalah sejarah baru mulai. Beberapa bulan berlalu, di Jakarta, upacara penghormatan diadakan untuk seluruh kru Merpati Samudra. Foto Kapten Dimas dipajang di tengah aula dengan kalimat di bawahnya. Ia berlayar bukan untuk pulang, tapi untuk memastikan ada yang masih bisa berharap. Arga berdiri di barisan depan mengenakan seragam hitam yang kini penuh medali kehormatan. Rania di sampingnya mengenakan pakaian putih sederhana memegang sebuket bunga laut yang mereka ambil dari Gaza. Ketika upacara selesai, Arga berjalan keluar gedung dan menatap langit. Awan bergerak pelan, dan untuk sesaat, ia merasa mendengar suara ombak dari kejauhan. Suara yang sama seperti malam sebelum tabrakan itu, lembut tapi tegas. Ia tersenyum kecil. "Kita berhasil, Kapten, dan dunia akhirnya mendengar." Beberapa tahun kemudian, di sebuah museum maritim di Surabaya, berdiri satu ruangan khusus bernama Galeri Merpati Samudra. Di sana dipajang serpihan lambung kapal, potongan bendera robek, dan catatan tangan dari kru yang selamat. Di tengah ruangan ada prasasti bertuliskan, "Untuk mereka yang berlayar bukan demi perang, tapi demi kemanusiaan." Dan di atasnya terpampang satu kalimat terakhir yang diukir dengan huruf perunggu. "Merpati tidak tenggelam, ia hanya terbang lebih tinggi." Cahaya sore menembus kaca jendela mengenai tulisan itu, memantulkan kilau keemasan. Seolah laut sendiri mengirimkan salam terakhir bagi para pelautnya.